Good morning everyone. Menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya ingin sharing mengenai perubahan, mengenai changing. Ya, setiap orang, manusia itu tidak suka akan perubahan, tetapi kalau kita bicara tentang perubahan, pastilah bersenggolan dengan waktu dan manusia lainnya. Ya, waktu memberikan perubahan dan setiap detik berlalu, setiap detik itu berjalan, ya, pergerakan di bumi juga berubah, dan jarum jam berdetak maju selangkah lagi. Manusia juga berubah, mengikuti perubahan yang terjadi, baik itu di dalam emosi, ya, di dalam pemikiran dan pengalaman mereka. Kadangkala kita masih bergantung kepada seseorang ataupun sesuatu yang seolah kita bisa menghentikan waktu untuk bergerak dan berharap segala sesuatu tetap sama seperti semula. Yang saya masih teringat akan penyanyi favorit saya pada waktu saya masih muda, Billy Joel, bersenandung begini, just the way you are. Ya, don't go changing to try and please me. Ya, manusia suka akan ketetapan ataupun benci akan perubahan. Nah, berusaha untuk mencegah perubahan merupakan satu tindakan yang tidak wise, tidak bijaksana, dan hanya membawa kepada kefrustrasian Anda. Ya. Dan Anda akan masuk dalam satu sikon, yaitu patah semangat saja, sebab tidak mungkin bisa dilakukan. Anda tidak mampu untuk merubah seseorang, ya. Anda tidak juga bisa merubah apa yang sudah terjadi, ya, dengan sekeliling Anda. Dan kadang-kadang kita yang bisa berubah itu cuma kita saja, ya. Kita bisa merubah diri kita, sebab kalau kita selalu mengeluh, kok kamu nggak seperti dulu, ya berarti Anda kurang sadar akan perubahan yang terjadi di kiri kanan Anda. Berubahlah sesuai dengan apa yang uh, terjadi di sekeliling Anda. Tetapi saya berharap Anda berubah menjadi positif. Ya, terlebih baik kita ini, ya, mempersiapkan diri untuk antisipasi dengan perubahan. Kalau itu datang, kalau itu sudah waktunya. Anda tidak dapat memprediksi kapan perubahan akan terjadi, tetapi Anda mampu untuk menghadapi dan bertindak, ya, terhadap perubahan yang Anda. Anak-anak akan bertumbuh, ya, dewasa, dan mereka akan kuliah suatu saat, bahkan pindah kota mungkin, ya, pindah negara mungkin. Saudara yang mengeluarkan biaya untuk mensekolahkan mereka. Orang tua yang bijaksana akan mempersiapkan biaya kuliah itu mulai dari kelahiran si baby. Ya. Orang-orang muda juga akan suatu hari berhenti juga bekerja. Maka ada baiknya kita mempersiapkan tabungan pensiunan. Suatu saat kita orang tua akan meninggal dunia juga. Ada baiknya kita mempersiapkan legacy, ya, legacy yang saudara impikan, apa yang saudara hendak tinggalkan, ya, buat generasi berikut ini. Nah, pimpinan CEO juga akan lengser suatu saat. Ada baiknya Anda mulai memilih penerus, ya, penerus Anda supaya membuat perusahaan yang Anda pimpin itu lebih jaya lagi. Nah, gembala sidang pun dalam sebuah gereja pastilah mengalami perubahan kloter jemaat. Dari satu kloter, ya, menuju ke kloter yang lainnya. Tetapi bukanlah suatu perihal yang menghalangi mereka tetap maju ke depan, menyongsong, ya, rencana Tuhan bagi mereka dan jemaat Tuhan. Nah, kadang-kala perubahan itu sulit. Ya, perubahan itu sulit untuk bisa diterima. Tetapi orang yang bijaksana akan berantisipasi dalam menyambut perubahan. Gunakan GPS pribadi Anda untuk menyambut masa depan Anda dan programkan langkah Anda untuk meraih tujuan hidup Anda. Jangan takut akan sesuatu yang langka dalam perjalanan hidup ini. Sebab kita harus berani untuk melangkah. Terkadang belum ada yang melangkah, Andalah orang pertama yang harus membuat langkah itu. Ya, bersama Tuhan di pihak Anda, Anda memiliki segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk sukses, termasuk flexibility dan penyesuaian dalam perubahan yang terjadi. Tolong prioritaskan kedekatan Anda dengan Tuhan. Mungkin melalui doa, mungkin melalui praise and worship,
mungkin melalui pembacaan firman. Nah, seringkali saya membaca satu firman ini yang selalu membuat satu iman teguh dalam kehidupan saya. Yeremia 29 ayat 11. Mengatakan demikian, sebab aku, Tuhan, ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita ada di dalam Kristus, maka masa depan kita sungguh terjamin di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, itu termasuk tertulis dalam rancangan Tuhan. Kalau termasuk dalam rancangan Tuhan, berarti dia menyediakan jalan keluar. Dia menyediakan kekuatan dalam hal kita memikul beban. Jangan izinkan roh Anda terbuai dengan kesuksesan dan kejayaan. Dan jangan biarkan juga roh Anda terpuruk karena Anda mengalami kesedihan, ya, kemalasan, dan juga kehancuran ataupun penundaan. Ya, tetapi bangkitlah dan fokuslah kepada apa yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Anda tidak lagi menantikan Tuhan. Sekali lagi, Anda tidak lagi menantikan Tuhan. Tetapi lebih benarnya begini, Tuhanlah yang menantikan Anda untuk bertindak dan bersinar. Itulah spirit of warrior yang ada dalam Anda. Gerakkan itu, ya, berharap pada Tuhan. Berperanglah dengan iman yang baik. Maka saya yakin percaya, masa depan ada di tangan Anda. Tuhan memberkati Anda.